هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan waktu luang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kembali kita akan baca dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan surat Al-A'raf ayat 40 dan 41, yaitu tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang menyombongkan dirinya. Yang mana orang-orang yang mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka. Dan juga dalam penjelasan kemarin Rasul menyampaikan bahwa bagaimana proses kematian mereka, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut saja mereka sudah mendapatkan siksaan. Malaikat maut mencabut nyawanya dengan secara kasar, dan ketika ruhnya dibawa ke langit, itu ruhnya itu berbau busuk, dan mereka selamanya tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Allah sampaikan kata yalijal jabalu fi samil khiyam, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini adalah satu kemustahilan, tidak mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam surga. Pada kelanjutan ayat berikutnya, yaitu ayat 40, 42, 43 dan 44, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya tentang kondisi orang-orang yang kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal saleh. La tukallifu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan kepada mereka, kepada seseorang, illa usaha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Mereka itu adalah ahli surga. Hum fiha khalidun, yang mana mereka kekal atau abadi di dalamnya. Wa naza'na ma fi sudurihim, kemudian kami Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dalam dada mereka min ghillin, dari penyakit hasad, dengki, tajri min tahtihimul anhar, yang mana mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu, mereka berkata alhamdulillahilladzi
Segala puji bagi Allah, ada hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami wa ma kunna linahtadiya. Kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalaulah bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kami. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq, telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Wa nudu an tilkumul jannah, mereka diseru dan dipanggil, inilah surga yang telah dijadikan kepada kalian. Uristumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, amal soleh yang kalian kerjakan. Jemaah sesungguhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat kembali mereka adalah neraka. Kemudian di ayat ini, ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kondisi kebahagiaan yang akan didapatkan oleh mereka yang beriman dan beramal saleh. Walladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya amanas qulubuhum, artinya adalah mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Secara batinnya, batinnya adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Wa amilus sholihati bi jawarihim, kemudian melakukan amal soleh dengan anggota badannya. Bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus secara zahir dan batin. Batin kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, zahirnya juga kita tunjukkan, yaitu dengan cara beramal soleh, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman itu tidak hanya cukup secara batin. Iman itu tidak cukup dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi iman itu perlu realisasi. Wujud nyatanya yaitu adalah dengan jawarih, dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Didul ladzina kafaru bi ayatillahi wastakbaru anha. Berbeda dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyombongkan dirinya, mereka tidak beriman dan juga tidak beramal saleh. Inilah yang menyebabkan kenapa mereka masuk neraka, karena mereka tidak, orang-orang yang menyombongkan dirinya dan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala tidak masuk surga, karena itulah sebabnya. Kenapa seseorang itu menyombongkan dirinya? Apa yang sih yang menyebabkan seseorang itu menyombongkan dirinya? Di antaranya adalah, di antara orang yang menyombongkan dirinya, mereka ujub. Itu adalah mereka membanggakan dirinya, membanggakan kemampuan dirinya. Saya ini bisa ini, kekuatan saya bisa menguasai daerah sini, saya adalah orang yang terkuat, saya adalah orang yang paling berani. Seperti Raja Firaun, dia sombong, merasa kuat, bangga dengan dirinya. Tetapi kebanggaan, sifat ujub yang dimilikinya itu menyebabkannya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan dirinya. Wa inna ta'ala anna al-iman wal amal bisa, bahwasanya iman dan beramal saleh itu sebenarnya gampang, mudah. Kenapa sih nggak mau iman dan beramal saleh? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya iman dan beramal saleh itu mudah sebenarnya.
Kalau ya kita contohkan di dalam perintah sholat. Dalam perintah sholat, kalau kita tidak bisa sholat dengan cara berdiri, boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya bisa dengan isyarat mata. Kalau dengan isyarat mata tidak bisa juga, jadi sholatkan. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah yang lainnya seperti haji. Haji itu hanya manis atau ilaihi sabila, hanya bagi mereka yang mempunyai kemampuan finansial, ya mereka yang tidak mampu, ya tidak dipaksakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada iman awal amal lebih bisa bahwa iman dan bermasalah itu gampang dan mudah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi orang untuk tidak beriman dan beramal saleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ya dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Li'annahu ta'ala qala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, dan mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mana mereka abadi di dalamnya. Min hasadin wa baghdin wa baghdha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut pada diri orang-orang yang beriman dan beramal saleh min hasadin wal baghdha, sumpah serapah, hasad, penyakit hati. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut pada diri. Ya, sarannya adalah supaya kalau kita diinginkan penyakit hasad, penyakit hati ini dicabut dari dada kita atau dari hati kita, maka sarannya adalah iman wal amal saleh, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh. Kemudian di Sahih Bukhari, seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, min hadis Qatadah, dari hadis Qatadah an Abi Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri qala, dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu ala qantarati bainal jannah wan nar. Apabila orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka, apabila orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka, hubisu ala qantaratil bainal jannah wan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan, untuk sementara tempatkan di jembatan antara surga dan neraka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang beriman dan beramal saleh dan akan dimasukkan ke dalam surga, tidak langsung dimasukkan, tapi ditempatkan dulu di satu tempat, itu antara di jembatan antara surga dan neraka. Fastasalahum madzalim makan bainahum fid dunya. Tujuannya apa? Untuk apa manusia ditempatkan atau orang-orang beriman dan surga sebelum masuk ke surga ditempatkan di jembatan antara surga dan neraka? Tujuannya adalah fastasalahum madzalim makan bainahum fid dunya, yaitu mereka itu dikisos dulu, mereka itu dibalas dulu kezaliman yang pernah dilakukan selama di dunia. Maksudnya adalah sebelum masuk surga, orang beriman itu dicuci dulu, dilaundry dulu dosa-dosa yang pernah dilakukan selama di dunia, dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Tidak ada lagi dosa yang pernah dilakukan selama dunia. Pernah menyakiti orang lain, zalim orang lain, mengambil orang lain, itu semua dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih ya, dari dosa-dosa kezaliman yang pernah dilakukan dia, baru masuk ke dalam surga.
Hatta idza huzibu wan sampai bersih, sampai bersih. Ya, tidak lagi dosa-dosanya. Udzina lahu fi dukhulil jannah. Kalau sudah bersih, kalau sudah ya suci dirinya dari dosa-dosa yang pernah dilakukan selama dunia, udzina lahu fi dukhulil jannah. Kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi tidak langsung. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan ini ahli surga, ini ahli neraka, tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tapi ada proses dulu, proses kesucian diri. Ya, dari dosa-dosa yang pernah dilakukan selama dunia. Semua udzina lahu fi dukhulil jannah. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada mereka, pada orang-orang beriman untuk masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya, inna ahadakum bimanzilati fil jannah adullu minhu bimaskanati kana fid dunya. Bahwasanya surga itu melihat tempatnya dengan jelas, yaitu di surga, dibandingkan melihat tempatnya dulu ketika berada di dunia. Waqala As-Sudi berkata fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dada mereka, dari dada orang-orang yang beriman, min ghillin, dari penyakit hati, dari penyakit hasad, dari penyakit dengki, tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian di bawah mereka, di bawah orang-orang yang beriman di surga, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir sungai-sungai. Tidak satu sungai, tapi banyak sungai. Di dalam surat yang lain dijelaskan bahwasanya di surga nanti mengalir sungai-sungai. Ya, ada sungai yang dialiri oleh air susu, madu, dengan khamar. Sungguh menakjubkan, mengasihkan ketika atau gambaran kondisi di surga. Inna ahlal jannah idza sabaku ila jannah fa balagh. Bahwasanya apabila ahli surga, apabila salah sudah ditetapkan sebagai ahli surga, kemudian mereka akan dituntun masuk ke dalam surga. Ya, setelah sampai di surga, wajadu inda babiha sajrah. Kemudian ahli surga ini, orang beriman dan beramal saleh ini menemukan atau mendapatkan ada sebuah pohon. Ada sebuah pohon di sana. Wajadu inda babiha sajrah. Terdapat sebuah pohon fi asli saqiha ainani. Bahwasanya di pangkal pohon tersebut atau di pangkal pohon tersebut ada dua mata air. Nah, ada dua mata air. Masyaribu min ahadihima. Kemudian orang beriman dan beramal saleh minum dari salah satu mata air yang terdapat di bawah pohon tersebut. Fayal zamu ma fi sudurihim min ghillin. Ketika orang beriman dan beramal saleh minum dari mata air yang ada di bawah pohon tersebut, maka hilanglah semua penyakit yang ada di hatinya, penyakit hasad. Jadi ahli surga itu tidak ada lagi penyakit hati, hasad, dengki, tidak ada lagi. Karena ketika masuk di surga, bertemu dengan pohon dan di bawahnya ada dua mata air dan minum dari salah satu mata air tersebut, maka semua penyakit yang ada di dadanya itu akan hilang. Semua penyakit yang ada di hatinya itu akan hilang. Bahwa syarabut tahur. Mata air ini disebut dengan minuman yang suci, minuman yang suci. Wa tasadu minal ukhra. Kemudian ketika orang beriman dan beramal saleh sudah meminum dari salah satu sumber air tersebut, kemudian penyakit hatinya sudah dihilangkan, sudah dicabut. Wa tasadu minal ukhra. Kemudian orang iman yang beramal saleh tadi mandi dari sumber yang lainnya.
Sumber yang satu digunakan untuk minum supaya penyakit hatinya hilang, dan sumber yang kedua digunakan untuk mandi. Fajarat alaihim nadratul naim. Ketika orang beriman dan beramal saleh minum dari sumber yang kedua, maka badannya terasa segar, badannya wangi, enak ketika dipandang. Faqadu wa Ishaq, diriwayatkan oleh Ishaq an Asim dari Asim an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, nahwa min dzalik kama sayati bi ta'ala wasiqal ladzina taqwa rabbakum ila jannati zumara. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqwa rabbakum ila jannati zumara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menuntun orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya ila jannati zumara, masuk ke dalam surga secara berkelompok-kelompok. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuntun nih jalan surga, kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan jalan ke sini gitu kan ya. Ini akan jalan ini akan menunjukkan kamu masuk ke dalam surga. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menuntun orang yang bertakwa masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Allah Subhanahu wa taala menuntun dengan baik ya, dengan lembut ya, orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga secara berkelompok-kelompok. Wa qala Qatadah, kemudian Qatadah berkata, qala Ali radhiyallahu anhu berkata, inni la arju an akuna ana wa Utsman wa Talha Zubair min alladziina qalu wa ta'ala. Bahwasanya Ali, Utsman dan Talha, Zubair min alladziina qalu wa ta'ala. Ini adalah turunnya ayat ini karena min alladziina qalu wa ta'ala. Ini yang termasuk dalam ayat ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Itu orang-orang yang dicabut dari dadanya penyakit hati. Waqala Abu Razzaq akhbarana Abu Yainah an Israil qala sami'tu Hasan yaqul fina wallahi al-badr nazalat wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Dalam hadis Abu Hurairah an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu ahlil jannah yara maq'adahu minan nar. Setiap ahli surga melihat posisinya di neraka. Jadi ahli surga itu melihat posisinya di neraka. Kalau di dunia dulu dia tidak beriman dan beramal saleh. Fayaqulu laula anna Allah hadani fayaqulu lahu syukran. Jadi orang-orang beriman ya, ahli surga itu melihat tempatnya atau posisinya di surga kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rasa syukurnya yang diucapkan. Alhamdulillah, selama dunia saya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tinggal saya adalah ini neraka. Jadi orang beriman melihat posisinya kalau dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu lin-nari yarmaqanahu minal jannah. Kemudian begitu pula orang ahli neraka, dia yarmaqanahu juga melihat posisinya di surga. Nah, jadi ahli neraka juga melihat posisinya di surga. Fayaqul law anna Allah hadani fayaqulu lahu hasratan. Seandainya ketika dunia saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ucapan penyesalan dari orang kafir, orang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, indah sekali kehidupan di surga. Kenapa dulu selama dunia saya tidak mendapatkan petunjuk? Saya tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengikuti, maka tempat kembali saya adalah di surga, penuh dengan kenikmatan. Oleh hada lama uridu maqaida ahli-nar minal jannah. Antil kumul jannah warisumuha bima kuntum ta'malun.
Ya, itulah surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, uristumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepada kalian yang melakukan amal soleh. Ya, amal soleh yang menandakan selamat dunia. Bisa babin a'malikum nalatkumur rahmah fadakhaltumul jannah. Ya, kalian masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga bisa babin a'malikum, disebabkan oleh amal soleh yang pernah dilakukan selama dunia. Nalatkumur rahmah, karena amal soleh yang pernah dilakukan selama dunia, maka kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada khalqul jannah, maka kalian masuk ke dalam surga. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan amal soleh yang kita lakukan. Ya. Amal soleh yang kita lakukan itu dibandingkan dengan surga tidak seberapa. Bahwasanya amal soleh yang kita lakukan tidak bisa membeli surga, tidak sebanding dengan kenikmatan di surga. Jadi orang beriman itu masuk surga adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih amalikum dalaskumur rahmah, karena amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman, maka orang beriman tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Wa tabawwa'tum manazilakum bihasbi a'malikum. Ketika sudah berada di dalam surga, kemudian orang-orang beriman itu ditempatkan di tingkatan surga sesuai dengan amal solehnya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menentukan posisi kita, apakah kita di surga itu kita di tingkat berapa? Apa tingkat 1, 3, 2, atau hotelnya bintang 5, bintang 4, bintang 3? Yang menentukan posisi kita di surga itu adalah amal soleh yang pernah kita lakukan selama dunia. Jadi yang memasukkan kita dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menentukan posisi kita di surga nanti, apakah kita berada tingkat 1, 2, 3 dan sebagainya, itulah amal soleh yang pernah kita lakukan. Wa inna ma wajibal hamdu ala hadza lima sabata fi sahihaini. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, wa'lamu anna ahadukum la yadkhilahu amaluhul jannah. Ketahuilah bahwasanya seseorang di antara kita, di antara kalian, la yadkhilahu amalul jannah, bahwasanya amal soleh yang pernah dilakukan selama dunia itu tidak mampu memasukkan dia dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah, bahwasanya engkau masuk surga itu bukan karena amal soleh yang engkau lakukan, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala wala ana. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wala ana, begitu juga saya juga. Ya, amal soleh yang saya lakukan tidak mampu mengantarkan saya masuk dalam surga, kata Rasul. Jadi yang mengantarkan masuk surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyatagammadani Allah wa birahmatihi faqdi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan keutamaannya kepada saya, kata Rasulullah SAW. Ya, jemaah seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ia memasukkan kita ke dalam surga bukan amal soleh. Jadi jangan bangga ya dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Wah, sudah pede duluan, sudah yakin duluan saya masuk surga. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa masuk surga. Kalau kita sudah melakukan amal soleh, kita melakukan hal yang merontokkan, hal yang menghapus amal soleh kita. Percuma juga kita melakukan amal soleh. Nah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 44. Wa nada ashabul jannah ashabun nar. Ya. Jadi ketika orang-orang beriman berada di surga, wa nada ashabul jannah ashabun nar. Ahli surga ini memanggil atau menyeru teman-temannya yang ada di neraka.
Wanada ashabul jannah ashabun nar. Menyuruh orang-orang beriman atau orang ahli surga itu menyuruh teman-teman yang ada di neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami itulah suatu kebenaran. Sekarang sudah terbukti, saya telah mendapatkannya. Kalau orang beriman, fa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kemudian ada surga bertanya kepada ahli neraka, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Ya, dijanjikan oleh orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ya, dijanjikan oleh pemuka-pemuka mereka dan pembesar-pembesar mereka kenikmatan azab. Mawajatu ma'aruf apa? Qalu nabi. Saya telah mendapatkan ya, karena sama dunia dulu ya, saya mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri, pada hari ini saya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzal mu'adzin bainahum anna rahmatullahi 'alal zalimin. Maka datanglah seruan dari mereka bahwasanya laknat Allah itu bagi orang yang zalim. Orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Kama akhbar ta'ala fi surah As-Saffat, seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saffat, fattala farah fi sawa'il jahim, bahwasanya ahli surga itu melihat teman-temannya di neraka jahanam. Qala Allahi in kita atarti. Demi Allah, dulu saya hampir saja celaka karena godaanmu, kata orang yang beriman. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhtadin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan terseret-seret dari janji-janji yang kau sampaikan dulu kepada saya. Afamanah bimayitin, bahwasanya kami ini akan mati illa waqtunal ula, bahwasanya kematian ini adalah hanya kematian sekali saja. Bahwasanya kematian itu hanya di kehidupan yang pertama saja. Di kehidupan yang kedua tidak ada lagi kematian. Kita tinggal menikmati dari hasil yang kita lakukan atau amal soleh yang kita lakukan. Jadi di dalam dunia ini kita akan mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Ya, mati pertama sudah kita lewatkan. Sebelumnya kita belum jadi apa-apa. Sekarang kita berada di kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menentukan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Setelah kehidupan dunia ini, maka kita akan dimatikan untuk kedua kalinya. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, berada di alam barzah, alam penantian. Ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali atau hidupkan kita kembali di kehidupan yang kedua. Setelah kehidupan yang kedua ini tidak ada lagi kematian. Ya, disitulah kita menikmati hasil amal soleh yang pernah kita lakukan selama di dunia. Jemaah salat subuh yang dari Allah Subhanahu wa taala adalah pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-A'raf ayat 5, 42, 43, 44 ya, 45 ya, tentang kebahagiaan yang diperoleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya banyak kenikmatan. Bahwasanya setelah di akhirat nanti tidak ada lagi kematian, kita tinggal menikmati apa saja yang sudah kita lakukan selama dunia, atau kita tinggal memanen dari bibit yang sudah kita tanamkan selama dunia. Kalau kita menanamkan bibit yang baik, bibit yang unggul di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik juga di akhirat nanti atau di surga nanti. Ya, mudah-mudahan
bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum